Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian beta, dan yang kedua pengertian beta saham, dan yang ketiga jenis saham berdasarkan betanya. Yang pertama, pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Jadi, beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Beta berfungsi sebagai ukuran yang sering digunakan untuk menentukan profil resiko sebuah saham. Dan yang kedua, pengertian beta saham. Jadi, beta saham adalah suatu ukuran yang menggambarkan persentase perubahan imbal hasil saham tertentu dibanding perubahan pada indeks pasar di mana saham itu diperdagangkan. Jadi, pada dunia investasi dan trading saham di bursa, istilah beta saham mengacu pada sebuah indikator yang menunjukkan level risiko saham terhadap tingkat risiko pasar. Jadi, salah satu manfaat mengetahui beta saham adalah investor dapat menilai level sensitivitas suatu saham dengan risiko pasar yang ada. Dan yang ketiga, jenis saham berdasarkan betanya. Yang pertama, saham perusahaan dengan beta kurang dari 1. Yang kedua, saham emiten dengan beta di atas 1. Dan yang ketiga, beta saham dengan 1. Dan yang keempat, beta saham negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bea Sani Kusprihatin. Saya adalah pemateri kedua dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian beta yang disesuaikan. Nah, di mana Levy dan Bloom melakukan pengujian terhadap hubungan beta dari waktu ke waktu. Bloom menggunakan teknik regresi dengan data bulanan yang menghitung beta pasar. Nah, kemudian Bloom juga memberikan bukti bahwa estimasi beta cenderung mengarah ke nilai 1 dari satu periode ke periode yang lain. Ini berarti bahwa nilai beta yang kurang dari 1 akan naik mengarah ke nilai 1 untuk periode berikutnya. Nah, sebaliknya estimasi beta yang lebih besar dari 1 untuk periode selanjutnya akan cenderung turun mengarah ke nilai 1. Nah, yang kemudian itu ada Pasicek dengan metode Bayesian, menyatakan bahwa nilai dari beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati ke nilai rata-ratanya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka beta dapat disesuaikan dengan mengambil separuh dari nilai beta historis dan separuh dari nilai rata-ratanya. Pasicek juga menyarankan bahwa penyesuaian beta menuju ke nilai rata-ratanya tidak menggunakan bobot yang sama, tetapi harus tergantung pada besarnya ketidakpastian dari beta. Nah, ketidakpastian ini dapat dilihat dari varian nilai-nilai beta dalam sampel, di mana semakin besar variannya berarti semakin besar pula kemungkinan berbeda dari nilai rata-ratanya. Bobot yang dihitung Pasicek adalah rata-rata tertimbang. Kemudian yang kedua itu ada pengertian beta pasar modal berkembang. Nah, di mana beta untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan. Alasannya kenapa? Karena beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang biasa disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Nah, perdagangan yang tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi, atau disebut dengan pasar yang tipis. Pasar yang tipis merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifai sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan tentang mengestimasikan beta. Mengestimasikan beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta pada masa mendatang. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta pada masa mendatang.